warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dalam kondisi yang baik dan fit. Hari ini kita akan mempelajari untuk menguraikan butir-butir penting dari buku pengayaan dan novel. Apa ada yang pernah baca novel? Atau apa ada yang tahu tentang buku pengayaan atau non-fiksi? Pada hari ini kita akan mempelajari buku pengayaan dan novel. Contoh buku pengayaan atau non-fiksi. Teknik penguasaan dan penulisan tesis. Yang kedua, terampil menulis. Ini adalah contoh, satu contoh ya, ada tiga. Jadi sebanyak-banyaknya buku pengayaan atau non-fiksi. Jadi apa itu buku pengayaan? Ya, buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Pertama tuh, buku pengayaan fiksi berisi wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Dan yang keduanya, buku pengayaan biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, pendidikan, dan kepribadian serta lain-lain. Yang ketiga, buku pengayaan disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif sehingga isinya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, penggolongan buku itu ada dua. Yang pertama, materi, isi materinya. Yang isi materinya itu ada pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Pengetahuan itu buku tentang pengetahuan. Kalau keterampilan itu cara-caranya. Kepribadian itu tentang diri kita. Terus ada cara penyajiannya, itu secara ilmiah dan non ilmiah atau fiksi. Karakteristik buku pengayaan. 1. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. 2. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Yang ketiga, disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Yang keempat, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan atau menggunakan penyajian gambar. Nah, yang kelima, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Nah, ciri-ciri buku pengayaan. Materi atau isi buku bersifat kenyataan. Yang kedua, pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum. Yang ketiga, pengembangan materi bertumpu pada perkembangan ilmu terkait. Dan yang keempat, bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. Nah, yang terakhir, kelima, penyajian isi buku dilakukan secara populer. Ini ya, butir-butir penting. Yang pertama itu ada nama pengarang. Yang kedua ada judul. Ketiga ada tahun terbit. Terus ada penerbitnya. Nah, ada daftar isi. Ada daftar lampiran. Walaupun tidak semua buku pengayaan itu ada daftar lampiran, tapi biasanya ada. Terakhir isi bukunya.
Terus ringkasan buku, nah, keunggulan buku, kelemahan buku. Kalau keunggulan dan kelemahan ini biasanya jarang ya ada di buku tersebut ya. Biasanya dibuat oleh para ahli atau pembaca yang membaca buku. Dia menyebutkan keunggulannya atau kelemahannya. Ringkasan buku ini biasanya di paling belakang atau dibuat oleh para pembaca. Dengan kesimpulan ini dibuat oleh para pembaca yang itu ada daftar pustakanya. Nah, ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran sama juga dengan daftar lampiran. Tidak semua buku ada lampiran-lampirannya. Langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan. Pertama, mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. Yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok agar padu, agar jelas. Yang ketiga, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi butir itu kalian kembangkan sendiri dengan kalimat sendiri, jadi bisa dipahami. Yang keempat, menyatukan kalimat-kalimat agar menjadi utuh. Biar bisa nyambung antar setiap kalimat, setiap butirnya. Nah, ini contoh butir-butir non-fiksinya. Seperti kan ada judul bukunya adalah pedoman. Penulisnya biasanya dari depan, samping bukunya. Terus tahun terbit, ada kota penerbitnya dari mana dan penerbitnya siapa. Nah, ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Kebetulan ini ada daftar lampirannya. Nah, isinya itu ada bab 1 sampai bab 9. Ada daftar pusaka, terus ada lampiran-lampirannya. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini cuman ada identitas bukunya, ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada cetakannya, tebal halaman. Nah, ini ringkasan. Atau kesimpulannya. Ini ada tulisan kan, ringkasan buku tips dan trik jago main publik. Ya, ringkasannya. Jadi yang buku setebal 184 halaman, ringkasannya segitu. Jadi tidak semuanya dicatat. Yang tadi adalah fiksi, buku pengayaan. Sekarang kita masuk ke fiksi. Jadi menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari imajinasi penulis. Sedangkan Prismar Santi, fiksi adalah karang yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi kesimpulannya, pengertian fiksi yaitu karangan non-ilmiah yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Pada ciri-cirinya, yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan yang sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanah tertentu. Itu ada 3 jenis-jenis fiksi. Yang pertama ada novel, roman, dan cerpen. Dan kita kali ini akan mempelajari tentang novel. Ini contohnya novel. Seperti kita tahu kan, Dilan 1990, Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, terus Ketika Cinta Tasbih. Sedangkan roman itu Kata Hendak Jadi Lembu, Gadis 4 Zaman,
Sidul Anak Jakarta, Neraka Dunia, Mencari Pencuri Anak Perawan. Sedangkan cerpen itu ada Keadilan, Maaf, Cinta Tak Kunjung Tiba, Cemara. Contoh-contohnya bisa kalian cari sendiri nanti di Google atau di Google internet, ketik novel Dilan, bisa dibaca, atau enggak cerpen Maaf, roman novel Sidul Anak Jakarta. Novel, apa itu novel? Ya, novel ada karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Terus ciri-ciri umum novel. Yang pertama, jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Terus terdiri dari setidaknya 100 halaman. Durasi dalam membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ini ciri-ciri umumnya. Yang biasanya dalam novel itu. Walaupun sekarang ada banyak novel yang halamannya tidak sampai 100. Keempat, ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Yang kelima, alur cerita cukup kompleks. Yang keenam itu seksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Ini udah banyak jenisnya. Yang ketujuh, ceritanya lebih panjang, namun juga kalimat yang diulang-ulang. Yang ke-8 nih, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau menginspirasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Jadi kita sudah mempelajari tentang fiksi dan non-fiksi. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara membuat ikhtisar dari buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari novel. Bapak selalu ingatkan, jangan lupa Bapak ingatkan juga untuk yang keluar jangan lupa menggunakan masker. Walaupun pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah ada surat pemberitahuan untuk anak SD dan SMP bisa masuk sekolah, walaupun itu cuma rencana ya bulan depan, tapi rencana itu untuk SMP sama SD. Kita belum tahu kedepannya macam mana. Jadi jika ingin keluar jangan lupa gunakan masker dan cuci tangan setiap selesai makan atau keluar. Cuci tanganlah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.